Pak, Ingin mempresentasikan bab 8 meraih berkah dengan mewaris. Dibacakan oleh Santian yang pertama. Definisi mewaris. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Mempelajari mewaris hukumnya fardu kifayah. Untuk terwujudnya kewarisan harta harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama orang yang meninggal dunia sebagai pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang meninggal dunia atau orang tersebut meninggalkan harta warisan, baik berupa uang, tanah, apapun yang milik legal secara syar'i. Yang ketiga, satu atau beberapa orang yang hidup dari keluarga orang yang meninggal dunia atau disebut ahli waris. Dasar hukum waris. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surah An-Nisa ayat 7. Yang kedua, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, dilihat para ulama. Di sini bisa dilihat pada buku paketnya. Tidak bisa. Boleh tolong buka buku paketnya karena nggak nampak. Tabelnya penting soalnya. Lanjut lah. Selanjutnya itu ketentuan mewaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal adalah 25 orang, yakni 15 orang dari pihak laki-laki disebut ahli waris asobah atau bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari pihak perempuan disebut zawil furud, bagiannya telah ditentukan. Nah, ini bagian 25 orang tadi yang ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, syarat-syarat mendapat warisan. Yang pertama, tidak ada penghalang. 2, kematiannya orang yang diwarisi. 3, ahli waris hidup saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Yang ketiga, sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, wala. Seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan jika yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris. Yang keempat, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, perzinahan. Yang kelima, li'an. Perceraian yang terjadi ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup, sehingga suami tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya.
Yang kelima adalah ketentuan pembagian harta. Jadi tadi sudah disinggung bahwasanya dalam ahli waris itu ada 25 orang yang mendapat warisan, yakni ada 15 dari laki-laki yang disebut dengan asobah dan 10 dari perempuan yang disebut dengan zawil furud. Apa itu zawil furud dengan asobah? Zawil furud adalah ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zawil furud ini ketentuannya sudah Allah atur. Apakah dia mendapat setengah atau seperenam atau 2/3 atau berapa lagi? Seperempat, seperlapan, pokoknya ada sekitar 6 kelompok yang disebut dengan zawil furud. Sedangkan asobah adalah perolehan harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya di dalam zawil furud, yang tidak termasuk ke dalam kategori zawil furud itu, tetapi mengambil sisa warisan setelah zawil furud mengambil bagiannya. Jadi kalau kita ada warisan, kemudian sudah diambil sama zawil furud, kemudian ada sisanya, maka itulah milik asobah. Oke. Ahli waris asobah itu bisa mendapat seluruh harta warisan jika ia sendirian. Maksudnya bagaimana? Semisal ada seorang laki-laki, kemudian sini ada perempuan, punya anak. Anaknya laki-laki cowok satu orang. Orang tuanya sudah meninggal. Nah, inilah disebut dengan asobah. Dia berhak mengambil misal istrinya udah meninggal, sisa suaminya lagi. Suaminya masih ada anak laki-laki. Suaminya meninggal, punya harta 1 miliar, maka ini disebut dengan asobah. Dia mendapat harta 1 miliar full dari si bapaknya ini tadi. Kalau dia tidak punya saudara, tidak punya kakek, tidak punya cucu, ataupun dan sebagainya. Sehingga dia disebut sebagai asobah. Berhak mendapat seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapat sisa warisan jika ada ahli waris lain. Misal, suaminya meninggal dari si istrinya ini, istrinya masih hidup, maka istrinya ini disebut dengan zawil furud. Zawil furud. Anaknya ini disebut dengan asobah. Jelas? Okay. Nah, atau mendapat sisa atau tidak mendapat apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Mungkin ada anaknya banyak ataupun ada masih ini pokoknya banyak. Asobah ini tidak mendapat apa-apa, bisa saja, tapi itu jarang terjadi. Nah, ahli waris asobah itu ada 2. Ada yang disebut dengan asobah bin nasab, ada hubungan darah, hubungan nasab, dengan asobah bis sobab, karena adanya sebab. Teman-teman tuh boleh lihat buka bukunya ya, karena di sini tidak terlalu lengkap saya buat. Boleh lanjut. Nah, tentang asobah bin nasab atau hubungan nasab itu ada 3. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, sama asobah ma'al ghair. Di sini asobah bin nafsi, semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki yang seibu, dan muqtid yang memerdekakan budak. Maksudnya apa? Jadi ahli waris laki-laki tadi ada berapa? Ada 15. Nah, selain daripada 3 ini, itu disebut dengan asobah bin nafsi. Contoh anak laki-laki. Kemudian selain dari suami ya, cucu laki-laki bisa saja, dan lain sebagainya. Pokoknya dibaca jadi bukunya itu ada 12. Saya nggak tuliskan di sini karena nggak muat. Nah, kemudian lanjut asobah bil ghair. Ada 4 kelompok perempuan. Nah, ini jelas 4 kelompok perempuan. Jadi perempuan juga bisa disebut dengan asobah kalau masuk ke dalam kategori 4 kelompok ini. Pertama adalah anak perempuan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki.